Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di acara IBM Partner Solution Summit 2021. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Perkenalkan, saya Fabrian Setiadi, Business Solution Manager dari CBN Cloud. Hari ini saya akan memperkenalkan satu solusi terbaru dari IBM Cloud, yaitu IBM Cloud Satellite dengan tema Automate Containerized Application Operation in Any Infrastructure. Di mana dengan solusi Distributed Cloud ini, Bapak dan Ibu dapat mengadres beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh organisasi IT dalam suatu perusahaan. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai IBM Cloud Satellite, tentunya kita menyadari bahwa sejak terjadinya pandemi COVID-19 hampir 2 tahun yang lalu, memaksa transformasi digital di berbagai segmen industri ini berkembang dengan sangat pesat sekali. Kita tahu organisasi dengan keadaan seperti ini benar-benar dipaksa untuk harus bisa dapat berinovasi dan agile dalam menjalankan bisnisnya supaya tetap bisa bertahan dan berkembang. Seperti yang Bapak Ibu sadari, kita lihat banyak sekali digital transformation breakthrough yang tanpa kita sadari sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Banyak sekali aplikasi-aplikasi dari web maupun mobile yang sudah sering kita gunakan dan membawa dampak positif bagi kita. Berikut adalah contoh-contoh digital transformation breakthrough pada multiple industry. Misalnya pada banking dan financial industry. Kita tentunya saya yakin Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan aplikasi digital banking, di mana aplikasi ini dapat membantu aktivitas perbankan kita sehari-hari dengan sangat mudahnya kita lakukan secara online di mana saja menggunakan aplikasi mobile maupun web. Tentunya tidak seperti 8 atau 10 tahun yang lalu, di mana pada saat Ibu ingin melakukan aktivitas perbankan seperti pembukaan rekening, pembayaran tagihan, transfer, dan lain sebagainya, itu harus dilakukan secara offline untuk datang ke bank secara fisik. Dan belum lagi juga mungkin banyak sekali aplikasi-aplikasi e-wallet services, insurance, investment, dan lain sebagainya yang dengan sangat mudah kita gunakan dan itu membantu aktivitas daily kita. Dan pada contoh untuk di healthcare industry, saya rasa sejak pandemik ini juga banyak sekali Bapak dan Ibu yang menggunakan layanan dari penyedia jasa aplikasi kesehatan, di mana mereka memprovide konsultasi kesehatan secara online, bahkan sampai dapat mengirimkan obat-obat yang dibutuhkan langsung ke rumah Bapak Ibu semua. Dan ini tentunya dapat mengurangi risiko penularan COVID pada saat kita harus datang on-site ke rumah sakit. Jadi saya rasa ini sangat membantu buat kita semua. Dan tentunya masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya seperti logistik, commerce, marketplace, F&B, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, aplikasi-aplikasi ini berkembang dengan sangat pesat sekali. Banyak sekali fitur-fitur baru maupun perubahan-perubahan function yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Hal ini tidak dapat mungkin terjadi kalau aplikasi-aplikasi tersebut tidak didesain sedemikian rupa oleh para developernya untuk berjalan sebagai cloud native application. Mungkin kalau dulu banget nih, ya mungkin sekitar tahun 2012, kita ingat banget salah satu contoh pada saat kita ingin mengakses suatu website online portal news. Pada saat itu ada salah satu feature untuk melakukan quick count pemilu. Nah, semua orang pada saat itu ingin mengakses quick count pemilu dan ingin melihat hasilnya seperti apa. Apa yang terjadi? Itu keseluruhan website-nya itu down. Nah, ini tentunya akan memberikan reputasi yang buruk bagi pemilik suatu bisnis. Dan ini juga terjadi pada online commerce, marketplace, dan juga mungkin salah satu contohnya online reservation untuk airlines, di mana pada saat mereka melakukan flash sale, pada saat mereka melakukan sesuatu, itu seluruh website itu tidak dapat diakses karena berat. Nah, hal itu tidak akan terjadi. Karena kenapa? Karena organisasi IT tersebut sudah memodernisasi aplikasinya menjadi suatu microservices.
Dan ini menunjukkan bahwa mereka sudah mempersiapkan aplikasinya untuk dapat mengikuti tren digital yang berkembang dengan sangat pesatnya. Dan ini juga didukung dengan data di mana adopsi Kubernetes sebagai salah satu container orchestration yang sangat terkenal di kalangan developer sudah mencapai 46% worldwide di tahun 2021. Red Hat juga sudah melakukan survei bahwa 76% dari workload yang running di Kubernetes ini merupakan production application, bukan lagi sebagai development dan lain-lainnya. Dan Docker juga menyatakan bahwa 3,5 juta aplikasi sudah berjalan menggunakan teknologi mereka. Dan 37 miliar aplikasi containerized application ini sudah di-download. Pertanyaannya adalah, apakah dengan melakukan modernisasi aplikasi dan memanfaatkan public cloud services dapat menyelesaikan semua masalah? Ternyata tidak. Masih banyak berbagai masalah yang dihadapi oleh berbagai macam segmen industri yang tentunya harus ada jawaban dan solusinya. Misalnya, untuk heavily regulated industry seperti banking dan FSI, healthcare, atau government service, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya mereka tetap dapat comply dengan regulasi terhadap keamanan dan penempatan data? Atau misalnya di industri manufacturing dan oil and gas company, di mana kebanyakan industri-industri tersebut berjalan di site-site atau area yang cukup banyak keterbatasan terhadap jaringan, sehingga akan muncul pertanyaan bagaimana mereka tetap dapat menggunakan aplikasi tanpa terkendala dengan latency. Atau misalnya untuk industri retail atau perusahaan yang mempunyai banyak cabang, di mana seluruh operasional IT-nya biasanya dikontrol secara centralized. Akan muncul juga pertanyaan bagaimana organisasi IT dapat secara konsisten, cepat, dan aman untuk mendeploy sistemnya mereka. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya, seperti bagaimana caranya operational team dapat mengurangi kompleksitas dalam memanage multi-site deployment. Solusi distributed cloud lain dapat menjadi jawabannya. Dan menurut Gartner, distribution cloud adalah public cloud capabilities yang dapat dideploy di infrastruktur manapun, dan pengelolaan platform, distributed cloud, governance, maupun evolusinya tetap menjadi tanggung jawab dari cloud provider. Solusi distributed cloud dari IBM inilah yang disebut dengan IBM Cloud Satellite. Dan melalui solusi ini, pengguna dapat menjalankan IBM Cloud Services seperti OpenShift, Cloud Database, Analytics, dan Machine Learning Service, Cloud Pak, dan lain sebagainya di infrastruktur manapun yang user perlukan, baik di provider cloud lain, pada on-premise location atau private cloud location, atau di lokasi edge. Dan ini semua dapat dilakukan melalui single pane of glass dari IBM Cloud Dashboard. Dan salah satu komponen yang penting dalam IBM Cloud Satellite adalah OpenShift, di mana OpenShift merupakan enterprise-ready Kubernetes container platform dengan full stack automated operation yang dapat membantu para DevOps meningkatkan produktivitas dan inovasi. Seperti yang kita ketahui, mengoperasikan Kubernetes infrastructure itu bukan sesuatu hal yang mudah. Masih banyak organisasi-organisasi yang belum memiliki human resource yang expert. Sehingga apabila terjadi ada kesalahan planning pada arsitektur desain, itu dapat berdampak pada performa, reliabilitas, bahkan security dari aplikasi dan keseluruhan platform. Dan dengan fitur-fitur OpenShift ini, para DevOps itu dapat mengotomatisasi lifecycle management sehingga dapat meningkatkan security pada platform, mempermudah cluster operation, dan juga application portability. Sehingga kesimpulannya, dengan IBM Cloud Satellite ini, Bapak dan Ibu dapat menjawab seluruh tantangan-tantangan yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Dan para developer dari organisasi IT dapat memastikan bahwa aplikasi mereka dapat selalu dideploy di mana saja secara konsisten, cepat, aman, dan tentunya dapat mengurangi manajemen cost. Berikutnya saya ingin menjelaskan beberapa use case yang mungkin terjadi pada real industry. Mungkin contoh pertama saya ingin sharing sedikit mengenai use case pada salah satu heavily regulated industry seperti bank. Seperti yang tadi sudah saya infokan sebelumnya,
banyak sekali aktivitas perbankan yang kita gunakan hampir semuanya sudah melalui aplikasi, dan cukup banyak sekarang bank-bank besar yang sudah mengurangi branch fisiknya karena mayoritas pelayanan bank sudah banyak dilakukan via aplikasi. Seperti kita ketahui bersama, layanan bank ini sudah banyak berevolusi. Dulu pada saat mungkin kita tahu layanan bank itu pertama kali banyak dilakukan melalui branch secara fisikal. Lalu mungkin evolusi berikutnya didukung dengan adanya self-service ATM, di mana kita bukan hanya bisa mengambil uang maupun jadi sekarang sudah bisa melakukan penyetoran uang. Di evolusi berikutnya adalah ya digital banking yang tadi saya bilang, dan nantinya evolusi bank ini akan menjadi suatu service di mana mereka dapat menangani pelayanan perbankan di mana saja. So it's calling like a banking everywhere. Dan pada saat evolusi bank saat ini, aplikasi industri perbankan itu sudah sangat banyak mengadopsi service-service yang umumnya terdapat pada cloud service provider. Nah, dengan IBM Cloud Satellite, industri perbankan ini tetap dapat mendapatkan benefit dari flexibility penggunaan layanan cloud service, sekaligus dapat memenuhi compliance terhadap keamanan data dan penempatan data. Dengan cara apa? Dengan cara menempatkan beberapa aplikasi yang memang mungkin penting itu terdapat di dalam lokasi on-premise mereka, contohnya database atau core application, dan mungkin mereka juga dapat menempatkan beberapa web application yang banyak diakses oleh publik di multi-cloud untuk menjaga performa dan reliabilitasnya. Use case berikutnya adalah manufacturing industry 4.0. Kita tahu persis evolusi industri manufacturing juga berkembang dengan sangat pesatnya. Hampir seluruh manufacturer besar sudah mengadopsi sistem robotic automation, aplikasi berbasis IoT, dan lain-lain sebagainya, di mana network latency, reliability, maupun secure platform itu menjadi salah satu komponen yang sangat krusial dalam kelangsungan proses produksi. Apabila terjadi sesuatu pada salah satu komponen-komponen tersebut, tentunya akan memberikan domino efek terhadap keseluruhan produksi dan menimbulkan kerugian finansial yang cukup banyak. IBM Cloud Satellite dapat menjadi solusi untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi dengan menempatkan platform dan aplikasi yang lebih dekat ke lokasi manufacturing. Seperti yang kita tahu tadi, komponen-komponen berbasis IoT itu cukup sensitif terhadap latency, sehingga dengan IBM Cloud Satellite kita dapat menempatkan aplikasi, sistem analitik maupun machine learning pada lokasi-lokasi manufacturing, sehingga seluruh prosesnya itu berjalan inside tanpa ketergantungan dengan network latency maupun reliability. Oke, use case berikutnya kita akan berbicara mengenai healthcare industry. Mirip dengan industri perbankan, di mana rumah sakit juga memiliki policy yang cukup ketat terhadap keamanan data. Tapi di sisi lain, makin banyak juga aplikasi-aplikasi layanan kesehatan rumah sakit yang perlu diakses oleh publik untuk mempermudah pelayanan rumah sakit. Sama seperti tadi, IBM Cloud Satellite dapat mempermudah organisasi IT rumah sakit untuk dapat memilih service-service apa aja yang dapat berjalan di publik maupun service-service apa yang harus berjalan di dalam ruang lingkup rumah sakit. Seperti ya kita tahu persis database services, aplikasi-aplikasi internal tentunya harus berjalan di rumah sakit, dan mungkin beberapa aplikasi yang via mobile ataupun web itu dapat berjalan di public cloud. Oke, use case terakhir yang mungkin saya bawakan adalah dari telecommunication industry. Seperti yang kita tahu, telecommunication industry memiliki aset BTS maupun network devices yang sangat banyak sekali, di mana setiap area tentunya perlu ada aplikasi-aplikasi yang difungsikan sebagai controller yang dapat mengelola aset-aset network tersebut. Dan IBM Satellite dapat menjadi jawabannya untuk membantu para telco industri mengelola berbagai macam aset network melalui controller aplikasi yang disebar di setiap area dan dikontrol dengan mudahnya melalui single pane of glass management dashboard. Selain itu, tentunya operation dari telco juga dapat mengimplementasikan security policy secara konsisten dan merata ke semua platform di setiap area.
Dan terakhir saya ingin menjelaskan apa peran kami CBN Cloud sebagai IBM partner. Tentunya kami CBN Cloud mempunyai banyak sekali pengalaman karena kami sudah established dari 2012 sebagai salah satu cloud service provider di Indonesia yang mengadopsi berbagai macam teknologi. Kami juga memiliki tim yang lengkap dan berpengalaman dalam memprovide fully infrastructure managed services, dan juga didukung dengan digital ecosystem dari CBN Group, di mana kami memiliki kekuatan dari infrastruktur fiber optik, internet, data center maupun cloud milik kami sendiri yang dapat kami bundling menjadi satu end-to-end infrastructure solution dengan OPEX model. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih jauh tentang solusi IBM Cloud Satellite dari CBN Cloud, Bapak dan Ibu dapat menghubungi WhatsApp number atau email yang nanti akan tertera di bawah ini. Dan juga selama event ini berlangsung, kami memberikan offering khusus di mana untuk 5 user pertama yang ingin mencoba layanan ini dan menghubungi kami akan berikan free selama 2 bulan without any commitment.